Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ketika malam, angin dingin bertiup. Pegunungan itu berubah menjadi gurun. Lo Feng yang berpakaian hitam menatap ke bawah. Aku benar-benar menggunakan tubuh Musa untuk menghabisi Xiong. Lo Feng bersemangat. Meskipun klan Musa kuat dalam pertarungan 1 lawan 1 seperti ini, ada banyak yang lebih kuat dari klan Musa. Sebenarnya, aku hanya perlu menghabisi salah satu muridnya dan berubah menjadi dirinya, lalu menggunakan kemampuan alami untuk meniru energi murid itu. Lo Feng berpikir, dengan begitu, bahkan jika aku berdiri di hadapan Xiong, dia tidak akan merasakan keanehan sama sekali. Saat aku mendekat, saat dia tak berdaya, aku akan menghabisinya seketika. Itu akan jauh lebih mudah daripada bertarung habis-habisan seperti sebelumnya. Meskipun sebagian karena pemahaman Xiong yang buruk tentang hukum asal, namun dengan kesenjangan kekuatan kita, aku tetap berhasil. Itu juga menunjukkan bahwa peningkatanku selama 80 tahun ini sangatlah besar. Lo Feng merasa senang di dalam hatinya, menatap ke bawah pada gunung yang hancur. Saat dunia internal Xiong runtuh, sejumlah besar harta karun berserakan di mana-mana. Lo Feng mengumpulkan benda milik Xiong dan meletakkan harta karun berharga itu dengan santai di dalam penyimpanan. Di alam semesta, orang dengan 10 elemen campuran sudah kaya, apalagi penduduk asli dunia Sungai Darah ini. Hanya sedikit yang layak mendapatkan perhatian Lo Feng. Barang-barang lainnya jika dijumlahkan, jauh dari nilai 1 elemen campuran. Dengan status Lo Feng, apapun yang dia butuhkan semuanya menggunakan poin. Dia melesat ke angkasa, meninggalkan pegunungan yang hancur beserta sejumlah besar harta karun yang bahkan tidak diminatinya atau tidak berharga baginya. Namun, dalam waktu setengah hari setelah kepergiannya, sejumlah tim telah menemukan area berisi barang-barang itu. Beberapa penguasa wilayah menjadi gila karenanya. Mereka mulai bersaing dan saling menghabisi. Berita kematian Xiong pun sudah tersebar. Seketika para pemimpin dunia besar di sekitarnya mulai menyerang untuk merebut wilayah tersebut. Kekuatan Xiong dengan cepat memudar menjadi debu. Bahkan tidak ada seorang pun yang mencoba membalaskan dendamnya, apalagi mengejar Nake dan Nabu. Ini yang ditinggalkan kakak Feng untuk kita. Nake akhirnya membawa ayahnya ke tempat persembunyian untuk beristirahat. Baru kemudian dia membuka cincin ruang angkasa untuk memeriksa. Dia menjadi sangat terkejut. Ada apa? Nabu penasaran. Kakak Feng meninggalkan kita sejumlah besar kekayaan, jauh lebih banyak daripada kekayaan keluarga kita sebelumnya, jutaan kali lebih banyak. Mata Nabu langsung berbinar. Keluarga Nakita akan bangkit lagi, lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Dengan kekayaan ini, semuanya akan mudah mulai sekarang. Nake, perjudian kita saat itu benar. Nake mengangguk, khawatir dalam hati tentang Lo Feng. Kakak Feng bilang dia akan menghentikan Xiong. Namun kemudian ketika berita kematian Xiong menyebar, terutama lokasi kematiannya, Nake dan Nabu diliputi keterkejutan. Jelas sekali, tempat di mana Xiong meninggal adalah tempat di mana Lo Feng menunggu sebelumnya. Kakak Feng menghabisi Xiong. Nake dan Nabu terkejut. Adapun yang terjadi kemudian di dunia Sungai Darah, Lo Feng tentu saja tidak mengetahuinya. Setelah menghabisi Xiong, Musa Lo Feng bergegas ke langit kembali ke kapal otomat dan memulai keberangkatannya. Berdiri di ruang kendali, dia melihat kembali ke benua luas yang tak berujung. Ini adalah tempat yang benar-benar tenang dan diawasi oleh perusahaan alam semesta virtual. Disinilah kita berpisah, Nake kecil. Begitu aku mencapai level penguasa domain, aku akan dikirim ke wilayah-wilayah sebagai utusan di seluruh alam semesta. Di level penguasa sektor, aku juga akan menjalani pelatihan yang mengerikan. Aku khawatir, aku tidak akan kembali untuk waktu yang sangat lama. Aku berharap saat aku akhirnya kembali, aku masih bisa melihatmu. Lo Feng tahu, mungkin butuh puluhan ribu tahun sebelum dia benar-benar bisa kembali. Namun berkenaan dengan dunia Sungai Darah, dia masih dipenuhi rasa ingin tahu. Pada akhirnya akan ada hari ketika dia akan kembali untuk menyelidiki semuanya dengan benar.
Kabut menutupi angkasa luar, sebuah istana yang tak tertandingi besarnya melayang di sana. Itulah istana Tianxi. Karena keberadaan istana ini, banyak prajurit kuat dari dunia Sungai Darah tidak berani pergi. Sejak zaman kuno hingga sekarang, mereka semua terjebak di dunia mereka sendiri. Istana di angkasa itu bahkan lebih besar dari sebuah planet. Pada saat ini, sebuah titik kecil terbang keluar dari istana dan dengan cepat menuju ke kapal otomat Lo Feng. Itu adalah kapal hitam berbentuk segitiga. Yang mulia Lo Feng, apa kabar? Aku penerima dari istana Tianxi, Moloke. Selamat atas keberhasilan yang mulia dalam menyelesaikan misi dunia Sungai Darah. Kapal itu semakin dekat dengan kapal otomatan Lo Feng. Dia mengirimkan pesan. Lo Feng tiba di dalam aula besar di lantai 1 istana Tianxi. Aula itu setidaknya memiliki panjang dan lebar 1000 km. Lo Feng menyimpan kapal automatonnya dan berdiri kaget di dalam aula. Di aula ini, ada banyak kapal lain yang berhenti di sana, menempati lebih dari separuh area. Setiap kapal, menurut persepsi visualnya, setidaknya merupakan kapal kelas E, beberapa kapal bahkan kelas F, menggunakan baju besi perak dengan 6 mata dan kulit biru. Penguasa sektor Moloke berdiri di samping dan memimpin jalan, berbicara dengan fasih dalam bahasa alam semesta. Suaranya sangat jelas dan menggema. Kamu benar-benar tinggal di dunia Sungai Darah selama 80 tahun. Itu benar-benar mengejutkan. Yang terpenting adalah misi prajurit darah. Lo Feng tersenyum sambil berjalan. Berbeda dengan dunia Sungai Darah, meskipun ada banyak ras di dunia itu, sebagian besar dari mereka terlihat sangat mirip. Akan tetapi, ras manusia terlalu banyak jumlahnya di alam semesta. Dengan jumlah ras yang tak terhitung jumlahnya, segala macam penampakan hadir. Misi prajurit darah, apakah yang mulia telah menyelesaikannya? Moloke terkejut. Lo Feng mengangguk. Selamat yang mulia. Moloke tersenyum. Aku telah melihat dan menerima banyak jenius yang telah mencoba misi ini. Bahkan mereka yang berasal dari aliansi kapal besar dan tentara bayaran alam semesta. Namun sangat sedikit yang benar-benar mampu menjadi prajurit darah. Karenanya, menyerap 3 kristal Sungai Darah biasanya mengharuskan mereka untuk tinggal di reruntuhan dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Banyak dari mereka tidak memiliki banyak kesabaran dan itu juga sangat berbahaya di dalam reruntuhan. Lo Feng mengangguk. Keduanya berjalan dan mengobrol. Meskipun mereka tidak terburu-buru, dalam beberapa menit mereka telah melewati jarak 1000 km dengan cepat dan tiba di tangga lantai 2. Yang mulia bisa melanjutkan perjalanan dari sini menuju ke atas. Penguasa sektor Moloke tersenyum. Tidak perlu ke sana. Siapkan saja kapal semesta untukku dan antarkan aku pulang, kata Lo Feng. Pemimpin istana Tianxi, dia ingin bertemu denganmu, kata Moloke. Lo Feng terkejut. Pemimpin istana Tianxi, apa statusnya? Dia adalah seorang yang mengawasi istana ini. Dia pasti akan dianggap sebagai makhluk absolut di antara para pejabat tinggi. Mata penguasa sektor Moloke dipenuhi rasa iri. Aku sudah berada di istana ini selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya. Pemimpin kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya dia yang ada di sini. Para makhluk abadi dari dunia Sungai Darah dan semua makhluk kuno. Tidak ada satupun dari mereka yang berani keluar. Jika pemimpin ingin bertemu denganmu, itu adalah keberuntungan dirimu. Mengapa dia ingin menemuiku? Lo Feng penasaran. Pemimpin istana Tianxi, makhluk tingkat itu, dia setidaknya pejuang Universe Night atau bahkan lebih kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan dunia Sungai Darah? Alasan dibalik keinginannya untuk bertemu denganmu, aku tidak tahu. Pemimpin sektor Moloke tersenyum. Kewenanganku hanya untuk mengirimmu ke tingkat 2. Aku bahkan tidak berani mengikutimu. Namun akan ada seseorang di sana yang akan menerimamu dan membawamu langsung ke tingkat ke-9 untuk bertemu dengan pemimpin. Keduanya tiba di lantai 2 istana. Lo Feng menatap jauh ke depan dan melihat seorang pria berambut acak-acakan setinggi 3 meter dengan kapak besar di punggungnya. Secara samar-samar, pria itu hampir seperti gunung tinggi yang membuat hati bergetar. Energi yang dipancarkan tampak lebih mengerikan daripada Undying dari negara Ganwu. Prajurit besar dengan kapak di punggungnya menatap Lo Feng. Lo Feng,
Pemimpin ingin bertemu denganmu, ikuti aku. Setelah itu, energi tak berbentuk yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang membentuk tangan besar dan membawa Lo Feng dan dengan cepat menuju ke lantai 9 istana. Inikah kekuatan seorang Undying? Lo Feng merasakan riak hukum asal di sekelilingnya. Saat mendarat di aula ke-9, tatapan Lo Feng tertuju pada siluet yang jauh di depan. Ia mengenakan jubah panjang berwarna perak, seolah-olah jubahnya sendiri menghasilkan banyak bayangan. Di atasnya terdapat ukiran emas, namun dalam sekejap mata, jubah itu akhirnya menjadi jubah perak. Ilusi dan misterius, jubah itu memabukkan. Rambut panjangnya yang berwarna coklat kemerahan dibiarkan terurai. Pemimpin, prajurit besar itu membungkuk hormat. Kamu pergi dulu. Prajurit itu berubah menjadi seberkas cahaya dan segera meninggalkan lantai 9. Cahaya di balik tangga berubah gelap karena jalan setapak di belakangnya tampak tertutup. Lo Feng, suara itu seakan bergema di telinga dan hatinya. Baru saja itulah Lo Feng terbangun. Bahkan dengan tekadku, aku masih terpengaruh tanpa aku sadari. Berdiri di hadapan makhluk kuno tingkat atas yang melalui bertahun-tahun pelatihannya yang tak terhitung jumlahnya. Energi alam semesta membentuknya. Tekadnya sendiri berada pada tingkat yang tidak dapat dipercaya. Dibandingkan dengan pemimpin istana Tianxi, hanya dia saja mampu untuk terus mengintimidasi makhluk-makhluk di dunia Sungai Dara. Lo Feng memberi hormat pada pemimpin. Lo Feng membungkuk hormat. Kekuatan tekadmu tidak buruk. Pemimpin itu mengangguk. Rasanya seperti seluruh daratan dan langit sedang berbicara. Kelompok jeniusmu adalah yang paling luar biasa dalam 10.000 era terakhir. Karena di kelompokmu ada Bulan, kamu, dan Rongjun. Lo Feng tercengang mendengarkan kata-katanya. 10.000 era terakhir, pada hakikatnya lebih dari 100 juta tahun. Sebelum kamu memasuki dunia Sungai Dara, level manajemen perusahaan alam semesta virtual mengadakan kontes memperebutkanmu dan Bulan. Pemimpin itu menatap Lo Feng. Kontes itu tentang keteguhan karaktermu dan untuk melihat apakah kau cocok untuk menampaki jalan yang kuat ini dan tekadmu jauh melebihi tekad Bulan. Dulu ada yang menyukaimu, sementara yang lain menyukai Bulan, dan akulah yang menyukaimu. Terima kasih pemimpin. Lo Feng membungkuk. Selama kamu di dunia Sungai Dara, menurut gurumu, dia mengatakan bahwa kamu telah memahami 35 keajaiban hukum ruang angkasa. Pemimpin itu menatap Lo Feng. Ya, itu benar. Lo Feng menjawab terus terang. Dulu, ketika gurumu mengatakan itu, jumlah yang mendukungmu langsung bertambah. Pemimpin itu berkata, aku juga berpikir bahwa kamu dan Rongjun akan memiliki lebih banyak harapan untuk menjadi pejuang sejati di alam semesta manusia. Lo Feng tercengang. Sekadar memberi pujian saja sudah cukup. Dari perkataan pemimpin itu, semua orang berebut antara dia dan Bulan. Tetapi tidak seorang pun menyebut Rongjun sama sekali. Namun saat ini, baik itu jembatan surgawi atau lautan fantasi, dia dan Bulan jauh di depan. Mengapa Rongjun? Lo Feng penasaran. Pemimpin itu menatap Lo Feng. Sedangkan untuk Rongjun, jika kamu mampu melampaui Rongjun dalam kehidupan ini, itu akan menjadi sebuah prestasi. Lo Feng menatap dengan mata terbelalak. Sejak Lo Feng memperoleh patung Dewa Binatang, Lo Feng bahkan tidak menempatkan Bulan atau Rongjun sebagai lawannya. Dia pikir dia akan melampaui mereka sejauh ini. Lawan sejatinya adalah makhluk absolut dari generasi sebelumnya. Namun pemimpin ini, seseorang dengan status seperti itu tidak akan berbicara omong kosong. Rongjun memang telah menarik dua pemimpin negara semesta untuk menerimanya sebagai murid mereka. Hal aneh itu membuat Lo Feng penasaran. Jadi, kalangan atas lebih memihak Rongjun daripada aku dan Bulan, pikir Lo Feng. Aku memiliki patung Dewa Binatang untuk mempelajari cakar pertama. Klan Musa mempelajari tablet 9 alam semesta. Dan tubuh bumi untuk menggabungkan keduanya. Aku sudah lebih unggul dari Rongjun. Kepulanganku kali ini, aku seharusnya bisa melampaui Bulan juga. Dan setelah waktu ini, aku akan terus berkembang meninggalkan mereka jauh di belakang. Kecepatan peningkatannya akan semakin cepat. Sedangkan untuk Rongjun, Bulan, itu hanya bergantung pada apakah mereka bisa mengimbangiku. Kondisi mentalmu benar-benar solid. Pemimpin itu melihat melalui mata Lo Feng dan menebak pikirannya. Sambil tersenyum dia berkata, alam semesta itu luas dan mendalam. Setiap orang memiliki pertemuan dan kelebihan ajaib mereka sendiri. Kalian bertiga tidak buruk. Namun di usia yang begitu muda,
tekadmu telah mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar tidak mudah. Teman baikku lebih menyukai Rong Jun. Selama dia tidak meningsoi, dia pasti akan memiliki prestasi di masa depan. Namun, aku tetap bertaruh padamu. Lo Feng tercengang. Pemimpin ini sepertinya mengetahui beberapa rahasia tentang Rong Jun. Namun dia masih bertaruh pada dirinya sendiri. Jangan biarkan aku kalah. Pemimpin itu tersenyum. Kamu benar-benar memahami 35 keajaiban. Setelah itu dia menunjuk ke udara. Energi tak berbentuk terkumpul dan sebuah tablet batu terbentuk. Di atasnya ada gambar gerimis. Total ada 36 tetes hujan di dalamnya. Dari 36 keajaiban ini, yang mana yang belum kamu pahami? Tanya sang pemimpin. Yang ini, Lo Feng menunjuk dan energi spiritualnya mendarat pada sebuah tetesan tertentu. Karena kita bisa bertemu, aku akan membantumu. Pemimpin itu melambaikan tangannya dan tiba-tiba bola api hitam dengan diameter 100 km melayang di aula. Setiap bola api itu sangat besar dan benar-benar hitam. Dan jumlahnya ada 9. Apa sebenarnya 9 planet hitam ini? Lo Feng mendongak kaget. Meskipun dikendalikan di istana, dia tetap merasakan suhu naik hingga 1000 derajat. Namun ini tidak ada apa-apanya baginya yang sudah mencapai universe tingkat 9. Aku akan menunjukkan keajaiban ke-36 yang belum kamu pahami. Tapi sekali saja, apakah kamu bisa memahaminya atau tidak, itu tergantung padamu. Pemimpin itu melihat ke 9 bola api hitam yang mengambang, dan mereka segera mulai bergerak dengan satu gerakan. Daratan dan langit lenyap. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam sepenuhnya ke dalam. Pergerakan 9 bola api sepenuhnya diresapi dengan hukum meruang. Pada saat ini, itu bahkan lebih dalam daripada mempelajari 9 tablet alam semesta itu sendiri. Alasan utamanya adalah bahwa tablet itu hanyalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang pejuang alam semesta yang sejati. Dan saat ini, pemimpin Istana Tianxi secara pribadi menunjukkan keajaiban ke-36. Setelah demonstrasi selesai, 9 bola api hitam terus bergerak semakin misterius. Lo Feng benar-benar tenggelam di dalamnya. Banyak pikiran dan pemahaman muncul di benaknya. Namun semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak yang tidak dia ketahui. Dia bahkan kehilangan jejak waktu. 9 bola api hitam itu sudah tidak terlihat oleh mata telanjang. Hanya tanda-tanda api yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Akhirnya membentuk gambar binatang buas yang aneh. Gambar binatang buas ini adalah binatang buas dalam gambar ke-7 hingga ke-9 dari tablet 9 alam semesta yang tidak dipahami oleh Lo Feng. Setelah itu, 9 bola api hitam itu lenyap sepenuhnya dan aula besar itu kembali normal. Pemimpin itu menatap Lo Feng yang sedang asik belajar dan melambaikan tangannya. Lo Feng menghilang dan muncul di lantai 1. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta kelas F tertentu, dia masih duduk bersila. Dan di ruang kerjanya bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah berada di dalam kapal. Jangan ganggu pelajarannya, ujar sang pemimpin. Pemimpin Istana Tianxi menatap ke bawah, seolah-olah dia bisa melihat melalui banyak tingkatan. Melihat Lo Feng yang tenggelam dalam studinya di kapal alam semesta, dia tertawa pelan. Lo Feng, seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada dirimu sendiri. Setelah itu, dia duduk bersila tertawa pelan lagi. Usia yang begitu muda dengan tekad yang begitu kuat. Menarik, ini menarik. Bahkan ketika aku menjadi penguasa domain saat itu, tekadku tidak sekuat ini. Kapal kelas F membawa Lo Feng yang sedang asik belajar dan meninggalkan Istana Tianxi. Jenderal, sebuah kapal telah datang. Sebuah siluet muncul di dalam villa. Sosok itu adalah Audu. Ia menatap kapal alam semesta dari satu tatapan. Ekspresinya berubah. Tanda Istana Tianxi, itu sebenarnya kapal alam semesta kelas F. Ikuti aku. Audu membawa 10 pengawal bersamanya. Dalam sorotan cahaya terbang cepat di atasnya. Di kejauhan, kapal itu turun, mendarat di rerumputan liar dan bunga-bunga. Kapal itu dari Istana Tianxi, seharusnya yang mulia kembali. Tetapi mengapa mereka tidak membuka pintu kabin setelah sekian lama? Audu membawa para pengawal dan berdiri di samping kapal sambil menunggu dengan waspada. Kapal berhenti cukup lama sebelum pintu kabin terbuka dan mendarat di tanah. Seorang prajurit besar dengan kapak di punggungnya keluar menatap dingin ke arah Audu dan kelompoknya. Tekanan tak berbentuk itu dengan ganasnya mendarat pada jiwa Audu dan kelompoknya. Salam Tuan Andaying. Audu membungkuk karena terkejut. Lo Feng sedang belajar sekarang. Kita tidak bisa mengganggunya di saat kritis ini.
Prajurit itu berkata dengan dingin, "Kapal istana Tianxi kita akan ditempatkan di sini sampai dia bangun. Kalian semua juga tidak boleh mengganggunya." Audu dan rombongan membungkuk merasa terkejut secara bersamaan. Tekanan yang dilepaskannya di hadapan mereka memiliki riak hukum asal di sekelilingnya. Jelas ini adalah Andaying yang kuat. Pintu kabin tertutup dan Audu beserta kelompoknya hanya bisa menunggu di luar. Di dalam ruang kendali kapal, Lo Feng duduk bersila di tanah logam tanpa bergerak. Dalam benaknya banyak adegan muncul dan menghilang. 9 bola api hitam yang ditujukan kepadanya sebelumnya oleh pemimpin istana Tianxi yang kuat diputar berulang-ulang dalam benaknya. Banyak teknik dari buku coretan ruang waktu jilid kedua juga ikut berperan. Banyak area yang sebelumnya tidak jelas kini terpecahkan. 9 tablet alam semesta, coretan ruang waktu, manual darah mengambang. 9 bola api hitam, gambar kuno, patung dewa binatang. Mereka semua saling berkorespondensi. Ditambah lagi fakta bahwa ia telah memahami 35 keajaiban sebelumnya. Dengan semua ini bekerja sama, banyak pertanyaan yang awalnya ia miliki mulai terpecahkan. Pemahamannya mulai meningkat dan Lo Feng tidak dapat menahan senyum. Tanpa disadari, Lo Feng telah sepenuhnya memahami keajaiban ke-36. Karena 9 bola api hitam terus terputar di kepalanya memperlihatkan seluruh hukum ruang berulang-ulang. Dia tidak dapat menahan diri untuk terus belajar dan beralih ke gambar ketiga dari tablet 9 alam semesta, yaitu gambar badai hujan. Banyak pertanyaan mulai terbentuk di kepalanya. Banyak pertanyaan yang sulit dipecahkan. Lo Feng yang sedang duduk bersila membuka matanya. Jika lebih dari itu, efisiensi dariku akan menurun. Cara terbaik untuk mempelajari tablet 9 alam semesta adalah dengan coretan ruang waktu. Saat ini aku hanya memiliki 2 buku. Lo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa tanpa buku coretan ruang waktu ketiga, efisiensi belajarnya akan menurun drastis. Pintu kabin ruang kendali terbuka dan Lo Feng menoleh untuk melihat keluar. Prajurit besar dengan kapak di punggungnya masuk. Dia melirik Lo Feng. "Karena kamu sudah bangun, kamu bisa pergi sekarang." "Terima kasih Tuan Andaying," Lo Feng membungkuk. "Ini perintah pemimpin, tidak perlu berterima kasih padaku." Prajurit besar itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Lo Feng membungkuk dan dengan cepat mengikuti jalan setapak yang lurus keluar dari pintu kabin. "Salam yang mulia." Audu dan rombongan pengawal semuanya membungkuk saat melihat Lo Feng berjalan keluar. Sudah lebih dari 30 hari sejak mereka menunggu. Lo Feng melompat turun dan mendarat di rumput, mengangguk seraya tersenyum. "Aku membuat kalian semua menunggu, ayo pergi." Audu dan yang lainnya dengan hormat mengikuti. Di benua pecahan bintang ini, Lo Feng segera kembali ke tempat tinggalnya. Ia tidak sabar dan segera memasuki jaringan alam semesta virtual. Alam semesta virtual, daerah awal absolut Gunung Yuxiang di Villa 1136. Lo Feng datang ke tempat pelatihannya. "Bantuan pemimpin istana Tianxi kali ini telah menyelamatkanku dari pekerjaanku selama setidaknya 2 hingga 3 tahun. Dan penampakan 9 bola api hitam telah memberikan sedikit pencerahan pada studiku selanjutnya tentang gambar badai hujan." Lo Feng mengingat kembali pemandangan di istana Tianxi. "Aku seharusnya tidak berpikir sejauh itu sekarang. Aku bahkan belum bisa membuat 1 bintang pun." Lo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia menenangkan pikirannya dan dengan sebuah pemikiran, tongkat panjang berwarna emas gelap muncul di punggungnya. "Aku sudah sepenuhnya memahami 36 keajaiban. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melepaskan level ke-6. Persenjataan Nansen memiliki total 9 level. Selama 80 tahun kerja keras, pemahaman Lo Feng telah meningkat pesat dibandingkan dengan 80 tahun yang lalu. Itu tidak masuk akal. Persenjataan Nansen keluar, perintah Lo Feng. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tongkat di belakangnya. Dalam sekejap, cahaya emas yang menyilaukan dari bila-bila emas kecil melesat keluar. Ukiran emas pada bila-bila kecil itu membentuk benang emas dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergerak di ruang sekitarnya, memicu hukum ruang dan emas. Sebuah dunia luas yang terbuat dari energi berputar di sekitarnya. Jurus ini dapat mengubah daratan dan langit. Itu adalah level ke-6 dari persenjataan Nansen.
Lo Feng mengerutkan kening, wajahnya memerah karena energi roh kesadarannya dengan gila-gilaan mengendalikan fondasi dunia pedang. Lo Feng tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Dunia bilah yang terbentuk bertahan selama sekitar 3-4 detik, lalu berguncang dan hancur dengan suara keras. Itu benar-benar hancur dalam beberapa detik. Lo Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya aku benar-benar membentuk dunia pedang. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya aku berhasil membentuk dunia pedang yang lengkap. Karena aku bisa membentuknya, langkah selanjutnya seharusnya datang dengan cepat. Melewati setiap level sangatlah sulit. Aku hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Aku pikir masih belum bisa melewati level ke-7 jembatan surgawi. Aku harus membiasakan diri dan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Lo Feng merenung. Dan meskipun aku telah memahami 36 keajaiban pertama, mempelajari gambar hujan badai akan tetap sangat sulit. Namun, dengan sedikit demi sedikit, aku rasa itu akan cukup cepat. Dasar-dasar Lo Feng luar biasa solid. Mempelajari gambar badai hujan memerlukan buku catatan ruang waktu jilid ketiga. Aku harus membelinya sekarang. Lo Feng memahami teori tentang pisau tajam yang meningkatkan efisiensi seseorang. Dia segera bergegas keluar dari tempat latihan. Dia terbang ke ruang kerjanya, duduk di depan meja, ia membuka laptopnya, dan dengan cepat membuka harta karun itu, bersiap untuk membeli buku panduan. Namun, ia terkejut saat melihat poin-poinnya di bawah. Poin 74.660. Lo Feng tercengang. Volume pertama buku coretan ruang waktu hanya 1000 poin. Yang kedua membutuhkan 10.000 poin. Ketiga membutuhkan 100.000 poin. Keempat 1 juta. Semua dijumlahkan ada 9 volume. Keseluruhan set mencapai 1 miliar poin. Ini adalah sesuatu yang bahkan para pemimpin negara semesta hanya bisa menatap. Jumlah yang harus dibayarkan untuk ini seperti membeli lubang tanpa dasar. Sepertinya aku harus mengkonfirmasi akhir misi sebelum aku dapat membeli volume ketiga. Lo Feng dengan lembut mengklik dan menutup dokumen harta karun itu. Dia kemudian membuka berkas manajemen dan memilih pelatihan. Dengan sangat cepat memasuki halaman pelatihan, dia memilih untuk mengkonfirmasi akhir misinya. Apa kabar Yang Mulia Lo Feng? Sebuah suara lembut terdengar dari layar. Apakah kamu meminta konfirmasi akhir misi? Ya, Lo Feng mengangguk. Bolehkah aku bertanya? Dari 2 misi dunia sungai darah, misi mana yang sudah kamu selesaikan? Suara lembut itu melanjutkan. Keduanya, jawab Lo Feng. Mohon tunggu sebentar Yang Mulia. Sebuah kapal semesta akan segera tiba di pecahan bintangmu untuk melakukan verifikasi. Setelah verifikasi, Yang Mulia akan memperoleh poin yang ditetapkan sebagai hadiah. Suara lembut itu berbicara. Memang, sekitar 8 jam kemudian, sebuah kapal semesta berbentuk bilah abu-abu mendarat di pecahan bintang Lo Feng. Apa kabar Yang Mulia Lo Feng? 3 pria dan wanita berseragam hitam berjalan keluar dari pintu kabin. Pria berseragam hitam yang memimpin berkata, "Silakan masuk ke dalam kapal. Pengawalmu tidak perlu mengikuti." Baiklah, Lo Feng mengangguk. Dia memasuki kapal seperti bilah ini dengan cepat mencapai kabin verifikasi. Ketika Yang Mulia sudah memasuki kabin, bertindaklah sesuai dengan instruksi AI. Ketiganya rendah hati dan penuh hormat. Dari segi kekuatan, mereka semua adalah penguasa sektor. Hal-hal yang ditangani ketiga orang ini dianggap lebih mendasar. Mereka juga tahu bahwa para jenius dari kompetisi angkatan ini, yaitu Bolan, Rongjun, dan Lo Feng sangat diunggulkan. Tentu saja, sikap mereka rendah hati. Kalau mereka bertemu dengan orang jenius lain yang belum tentu menonjol, mereka akan melakukan pekerjaan mereka apa adanya dengan wajah dingin. Lo Feng mengangguk, melangkah masuk ke dalam kabin. Di dalam, suara elektronik itu bergema. Silakan ambil 1 kristal sungai darah dan letakkan di atas meja. Misi pertama untuk memperoleh 1 kristal selesai. Poin yang diberikan 10.000. Suara elektronik itu berkata, Lo Feng, tolong buktikan bahwa kamu adalah seorang pejuang darah dan letakkan medali sungai darah di atas meja. Baju sirah kontak awan di tubuhnya otomatis terpisah, memperlihatkan dadanya yang telanjang. Lo Feng memicu energi sungai darah di dalam dan ukiran merah muncul di dadanya. Meskipun sederhana, ukiran itu lengkap dan dipenuhi dengan energi dan kekuatan yang sangat misterius. Ia juga melemparkan medali sungai darah ke atas meja. Cahaya biru memindah Lo Feng dan meja terverifikasi. Lo Feng selamat karena telah menyelesaikan misi kedua, menjadi prajurit darah dan memperoleh medali sungai darah.
Poin yang diberikan 100.000. Suara itu berbicara. Lo Feng langsung tersenyum. Lo Feng, suara seorang wanita dingin tiba-tiba terdengar. Aku mengirimmu pesan melalui jaringan alam semesta virtual. Kontak ini akan dirahasiakan dan dilarang membocorkan kontak ini. Lo Feng tertegun. Jangan gugup, kami akan mewawancarai siapapun yang memasuki dunia sungai darah. Suara wanita dingin itu terdengar. Karena kamu berhasil menjadi prajurit darah dan mampu menyerahkan satu kristal lagi, aku berasumsi bahwa kamu seharusnya masih memiliki kristal sungai darah tambahan. Kristal sungai darah hanya ada di dunia sungai darah. Bahkan di alam semesta yang luas, kristal ini dianggap sebagai kristal yang sangat misterius dan berharga. Oleh karena itu, kristal ini sangat penting di antara ras manusia. Kristal ini dianggap sebagai barang terlarang, dilarang untuk diperjualbelikan. Saat tindakan seperti itu ditemukan, perusahaan alam semesta virtual, dojo kapal besar, aliansi tentara bayaran, Bank Universe pertama, dan Bank Universe Galaksi akan segera bertindak dan mengumpulkan semua kristal dan menghukum orang tersebut dengan berat. Lo Feng terkejut, ternyata barang terlarang. Caramu memperoleh kristal itu sah dan pantas. Kami tidak akan merebutnya darimu. Wanita dingin itu melanjutkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Kamu jelas tidak diperbolehkan menjualnya kepada orang lain dan hanya dapat menggunakannya untuk dirimu sendiri. Jika ingin memberikannya kepada orang lain, silakan kirimkan permintaan terlebih dahulu ke perusahaan kami. Setelah permintaan disetujui, kamu dapat meneruskannya kepada orang tersebut. Selain itu, jika ingin menjual kristal tersebut, perusahaan kami akan bertanggung jawab untuk membelinya darimu. Setiap kristal akan bernilai 600 poin. Jantung Lo Feng berdetak kencang di dalam. Dia punya banyak kristal. Tentu saja tidak ada tempat lain di alam semesta tempat kristal-kristal ini dapat ditemukan. Akan tetapi jumlah kristal di dunia sungai darah sangatlah banyak. Namun sekarang dia mengetahui dari anggota tingkat tinggi perusahaan bahwa hal itu dilarang. Perusahaan punya banyak orang jenius secara teori. Dengan begitu banyak kristal, memberikan 3 kristal kepada masing-masing orang seharusnya tidak jadi masalah, pikir Lo Feng. Namun, jelas bahwa kelima Leviathan mengendalikannya dengan sangat ketat. Apakah kau bersedia menjual kristalmu? Suara dingin itu terdengar. 600 poin untuk satu. Lo Feng saat ini memiliki sekitar 10.000 kristal. Jika dia menjual semuanya, dia akan mendapatkan lebih dari 5 juta poin. Itu jumlah yang sangat besar. Karena menurut apa yang diketahui Lo Feng, seorang andaiing dapat menukar uang dengan poin, satu elemen campuran dengan 1 poin. Jika aku tahu, aku akan mendapatkan lebih banyak, pikir Lo Feng. Apakah kamu bersedia menjual kristalmu? Suara dingin itu bertanya lagi. Aku ingin terus menyerapnya, kata Lo Feng. Suara dingin itu tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah itu terdengar suara elektronik dari dalam kabin. Lo Feng, verifikasi sudah selesai. Kamu boleh pergi. Bersamaan dengan itu pintu pun terbuka. Lo Feng, aku berani menjamin bahwa kristal sungai darah itu pasti masih memiliki beberapa kegunaan khusus lainnya. Jika itu hanya untuk penyerapan, perusahaan alam semesta virtual tidak perlu menjaganya dengan ketat dan bersikap pelit terhadap para jeniusnya, teriak Babata. Hanya ada satu jawaban, dan itu adalah bahwa mereka memiliki kegunaan lain untuk itu, dan aku berani mengatakan bahwa itu untuk para pejuang undying atau bahkan para pemimpin negara semesta. Oleh karena itu adalah barang terlarang. Lo Feng mengangguk dan berkomunikasi melalui kesadarannya. Aku mengerti, aku hanya merasa bahwa kristal sungai darah itu sangat penting. Oleh karena itu aku tidak menjualnya. Jika ia ingin menjualnya, akan selalu ada kesempatan di masa depan. Namun, sebelum ia menemukan kegunaan lain, ia tidak akan sanggup menjualnya. Menjual itu mudah, tetapi membeli itu sulit. Karena itu barang terlarang, tidak ada tempat lain untuk membelinya, pikir Lo Feng. Di alam semesta virtual, Gunung Yuxiang, wilayah awal absolut. Lo Feng sekali lagi masuk dan duduk di mejanya. Dia membuka berkas harta karun di laptopnya dan menemukan bahwa poinnya telah berubah. Poin 184.660 sudah cukup sekarang. Dikurangi 100.000 poin, poin tersisa 84.660. Silahkan tunggu sebentar, seseorang akan segera mengantarnya.
Oke guys, sampai sini dulu videonya. Gimana, makin seru? Nggak iyalah, ternyata Loveng langsung dipantau lagi ya. Sekarang para pejuang Universe Night tuh mulai apa ya, mengamati Loveng. Bukan cuma 1-2 guys. Sekarang pun pemimpin Istana Tianxi ya, nggak tahu namanya, belum dikasih tahu juga Mimin. Belum tahu, nantilah ya, kita lihat aja sendiri. Dan intinya makin hari kenapa ini ceritanya makin bikin kita penasaran ya. Ini asli guys ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh kalau NTZ kan membagongkan ya, kalau di sini mengerikan. Oke guys.